Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Di video kali ini, saya akan mengajak kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah umroh. Seperti biasa, ketika kita ingin beribadah di Masjidil Haram, untuk saat ini kita harus mencari permit atau izin di aplikasi Etamarna. Dan untuk mendapatkan permit atau izin umroh bisa dibilang tidak semudah mendapatkan izin untuk melaksanakan sholat wajib di Masjidil Haram. Karena setiap kita membuka Etamarna untuk mencari permit atau izin umroh, seringkali kuotanya penuh. Contohnya seperti ini. Tidak ada tanggal yang berwarna hitam, yang artinya kuotanya tidak tersedia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah umroh di hari yang spesial, yaitu hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari yang paling utama daripada hari-hari yang lain. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, qala khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fi ukhrija minha, wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dan saat ini kita menuju ke tempat mikot yang paling dekat di kota Mekah, yaitu Masjid Tan'im atau Masjid Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di pagi yang cerah ini, kita sudah berada di Masjid Tan'im atau Masjid Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saya akan menunjukkan kepada kalian semua tapal batas tanah haram atau tanda pemisah antara tanah halal dan tanah haram. Ini adalah tapal batas tanah haram. Di sebelah kanan kita ini adalah tanah halal, yang mana kita akan menjatuhkan niat di tanah halal, termasuk Masjid Tan'im dibangun di atas tanah halal. Dan sedangkan di sebelah kiri kita ini adalah tanah haram, yang mana setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 100.000 lipatan. Di depan kita ini adalah pintu masuk Masjid Tan'im dan diberi warna hijau, bertuliskan dakhal, yang artinya masuk.
Sekarang kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Di depan kita ini adalah pintu keluar Masjid Tanim, dan sudah diberi tanda warna merah yang bertuliskan khuruj, yang artinya keluar. Kita menunggu Pak Supir. Lah, ini Pak Supirnya sudah masuk. Langsung kita meluncur ke Masjidil Haram. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki Masjidil Haram, dan saat ini kita berada di daerah Jabal Umar. Kita akan berhenti di depan tempat pemeriksaan permit atau izin umroh. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada di halaman Masjidil Haram. Di belakang saya adalah tempat pintu masuk bagi jamaah-jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh melalui pintu Malik Fahad. Sekarang saya sudah berada di depan pintu 79, yaitu pintu Malik Fahad. Mari kita langsung masuk ke dalam. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di dalam Masjidil Haram. Tepatnya kita berada di lantai 1, sedangkan pelataran Ka'bah berada di lantai bawah. Langsung saja kita menuju ke tempat tawaf. Di sini bisa kita lihat ada garis warna coklat, di mana garis tersebut mengarahkan kita ke pelataran Ka'bah. Dan di depan kita terlihat petugas Masjidil Haram yang mengatur kita ketika kita akan melaksanakan tawaf. Alhamdulillah, saya sudah berada tepat di sudut Hajar Aswad, di mana tempat memulainya tawaf. Nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di belakang makom Ibrahim, yang mana di sini kita sholat sunat tawaf 2 rakaat, dan juga di sini termasuk tempat mustajabnya doa. Di belakang makom Ibrahim ini termasuk tempat mustajabnya doa. Saya doakan kepada kalian semua, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama keluarga tercinta. Dan saya doakan mudah-mudahan pekerjaan yang kita kerjakan menjadi berkah dan berhasil untuk kelancaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan menuju ke tempat sa'i. Dan untuk menuju ke tempat sa'i, kita akan dengan mudah menemukan tempat tersebut karena banyak sekali petunjuk arah. Dan kita memulai sa'inya dari Bukit Sofa.
Di atas kita bisa kita lihat petunjuk arah menuju ke Bukit Safa dan bacaan ketika kita berada di atas Bukit Safa dan Marwah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas safa wal marwata min sya'airillah. Kita sekarang berada di Bukit Safa, yang mana Bukit Safa adalah start memulai sa'i. Dan ketika kita berdoa di Bukit Safa selalu menghadap ke kiblat. Bisa kita lihat di sini terdapat bacaan yang lebih lengkap ketika kita menuju ke Bukit Safa maupun ke Bukit Marwah di dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Ibadah sa'i ini adalah ibadah yang cukup menguras tenaga kita karena kita berjalan kurang lebih memakan waktu 30 menit sampai 1 jam. Jarak antara Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah kurang lebih 500 meter, sedangkan kita melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Berarti jarak yang kita tempuh kurang lebih 3,5 km. Bagi teman-teman yang akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, di samping kita membutuhkan dana yang cukup, kita juga membutuhkan kekuatan fisik yang mumpuni. Dikarenakan ibadah haji maupun ibadah umroh adalah ibadah yang membutuhkan tenaga yang ekstra. Karena kita melakukan ibadah tersebut dengan berjalan kaki. Saat ini kita berada di Bukit Marwah, yang mana setiap kita berada di Bukit Marwah hitungannya selalu ganjil, yaitu 1, 3, 5, dan 7 berakhir di Bukit Marwah. Dan di Bukit Marwah ini termasuk salah satu tempat mustajabnya doa bagi yang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Dan juga setiap kita berdoa selalu menghadap ke kiblat. Dan bisa kita lihat di sini terlihat ada batu, yang mana ketika keadaan normal biasanya banyak sekali jamaah yang duduk di atas batu tersebut. Karena keadaan tidak memungkinkan, kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana. Sekarang kita kembali lagi menuju ke Bukit Safa. Ini adalah lampu hijau yang ada di jalur antara Bukit Marwah menuju ke Bukit Safa. Jadi kita bisa menjumpai lampu ini ketika kita akan sampai berada di Bukit Safa. Di depan kita ini terlihat Bukit Safa, yang mana setiap kita berada di Bukit Safa hitungannya selalu genap, yaitu 2, 4, dan 6. Dan di Bukit Safa ini juga termasuk tempat mustajabnya doa bagi yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dan bisa kita lihat di tempat sa'i ini semakin ramai, yang artinya keadaan saat ini semakin membaik. Semoga ke depan segera memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap normal, sehingga teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku bisa melaksanakan ibadah di dua tanah suci ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan dalam setiap kebaikan, dan dikabulkan dalam setiap doa dan hajat kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.